Halo semuanya, kembali lagi di channel Katfirma Arsitektur. Kali ini Katalk akan membahas mengenai bangunan gedung hijau. Nah, berdasarkan peraturan Wali Kota Bandung khususnya mengenai bangunan gedung hijau, yaitu nomor 1023 tahun 2016, ada 6 subjudul yang perlu diperhatikan mengenai bangunan gedung hijau. Yang pertama itu selubung bangunan, lalu pengkondisian udara dan ventilasi, yang ketiga sistem pencahayaan, yang keempat sistem listrik dan transportasi vertikal, yang kelima manajemen dan efisiensi air, dan yang keenam pengelolaan lahan. Nah, di Katalk kali ini saya akan membahas mengenai selubung bangunan. Sebenarnya ada 3 poin penting yang menjadi persyaratan bintang 1 atau yang paling wajib untuk menjadikan bangunan gedung hijau. Nah, yang pertama, OTTV pada bangunan tidak melebihi 45 watts per meter persegi. OTTV sendiri yaitu transmisi masuknya panas ke dalam bangunan dari selubung bangunannya. Dan yang kedua, RTTV pada bangunan tidak melebihi 45 watts per meter persegi. Nah, RTTV adalah transmisi panas ke dalam bangunan dari atapnya. Nah, dari kedua persyaratan tersebut berpengaruh ke persyaratan nomor 3 ini, yaitu perhitungannya harus menggunakan spreadsheet kalkulator yang disediakan oleh SKPD sendiri. Nah, sebenarnya perpindahan panas itu apa aja sih? Karena perpindahan panas ini berpengaruh terhadap konsumsi energi untuk pengkondisian udara di dalam bangunannya, maka perpindahan panas ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama melalui jendela dan dinding, lalu melalui atap, dan yang ketiga laju infiltrasi dan eksfiltrasi melalui retak, bukaan pintu, dan jendela. Nah, di gambar-gambar ini kita bisa melihat salah satu contohnya, bukaan jendela yang besar seperti ini akan berpengaruh pada konsumsi energi di dalamnya. Lalu pemilihan material atap, baik itu roof garden atau dak beton biasa atau dari atap miring, baik atap miring dari genteng aspal atau misalnya dari metal sheet, semuanya berpengaruh pada transmisi panas ke dalam bangunannya. Lalu infiltrasi dan eksfiltrasi yang tadi yang sudah disebutkan itu contohnya seperti gambar yang ini, seperti bukaan dari pintu atau jendela, atau misalnya dari buffetly yang ada bukaan udaranya. Itu semua bakal berpengaruh terhadap konsumsi energi pengkondisian udara di dalamnya. Nah, komponen perpindahan panas dari selubung bangunan tuh contoh gambarannya seperti ini. Apabila ada radiasi langsung matahari yang masuk melalui jendela, panasnya itu bisa mencapai 40-130 kali lebih besar dibanding transmisi panas melalui dinding mata. Makanya di sini kita perlu baik-baik memperhatikan bukaan jendela atau ukuran dinding dari fasad yang kita buat. Nah, cara-cara apa aja sih yang sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi perolehan panas dari bangunan ini? Yang pertama, merancang bentuk dan orientasi bangunan agar meminimalisir paparan selubung bangunan dari radiasi matahari, terutama di timur dan barat. Seperti contohnya di gambar ini, kita bisa melihat walaupun bangunannya menghadap ke arah timur dan barat, tetapi bentuk bangunan dapat diarahkan agar tidak menghadap langsung ke arah timur dan barat, sehingga mereka bisa meminimalisir panas yang masuk ke dalam bangunan yang besarnya lebih besar ketika menghadap ke timur dan barat. Nah, di sini kita bisa melihat apabila bentuk bangunan kubus biasa 1:1 atau udah mulai seperti balok 1:2 atau balok yang lebih besar lagi 1:3. Perbandingannya apabila dihadapkan ke arah barat timur atau utara selatan atau barat laut atau timur laut dan juga sebaliknya, perbedaan panas yang diterima juga akan berbeda. Dimana apabila paparan
panas yang mengarah ke luas penampang yang lebih besar akan menambah beban pengkondisian udara di dalam bangunan tersebut. Nah, cara yang kedua yang bisa kita lakukan yaitu mengurangi transmisi panas dari jendela dengan mengurangi luas jendela atau menyediakan peneduh eksternal dan pemilihan material kaca. Nah, yang bisa kita lihat di gambar di sampingnya, apabila bangunan full menggunakan kaca untuk fasadnya, itu akan berpengaruh terhadap pengkondisian udara di dalamnya, seberapa besar energi yang dibutuhkannya. Makanya kita perlu memperhatikan lebih lanjut. Nah, untuk penghematan energi pada bangunan berdasarkan window to wall ratio atau perbandingan dari luas bukaan jendela terhadap luas dindingnya, itu bisa juga kita atur agar dapat menghemat energi. Misalnya bisa kita lihat di tabel ini. Di tabel ini semakin kecil perbandingan ukuran jendela terhadap dinding, maka semakin besar energi yang dapat kita hemat. Nah, dari kedua gambar ini kita bisa melihat bahwa gambar yang di sebelah kanan akan membuat penghematan energi untuk pengkondisian udaranya menjadi lebih tinggi dibanding gambar yang di sebelah kiri, di mana fasad bangunan semuanya menggunakan kaca. Lalu untuk pemilihan material kaca, di sini ada contohnya. Untuk material kaca dengan ketebalan yang sama yaitu 8 mm dengan tipe yang berbeda, di mana ada yang bening, berwarna, reflektif, dan low E-glass. Angka yang perlu kita perhatikan yaitu angka dari SHGC-nya, di mana angka yang lebih kecil akan dapat membuat kita lebih menghemat energi ketika menggunakan pengkondisian udara di dalam bangunannya. Nah, sehingga kita apabila menggunakan kaca di beberapa tipe bangunan apapun, walaupun besar-besar bukaannya, kita tetap dapat menghemat energi di dalamnya dengan pemilihan material kaca yang benar. Walaupun sebenarnya harga yang dimiliki dari kaca low E-glass tersebut akan lebih mahal dibandingkan kaca bening biasa. Lalu untuk peneduh eksternal, di sini kita bisa melihat dari hasil penelitiannya bahwa apabila kita menggunakan peneduh eksternal yang misalnya hanya peneduh horizontal seperti ini, apabila peneduhnya hanya 60 cm, maka total transmisi panas itu 30,13 watt per meter persegi. Ketika kita lebih panjangin lagi mencapai 90 cm, maka panasnya bisa mencapai 26,50 watt per meter persegi dibandingkan dengan tanpa peneduh, di mana panasnya 41,33 watt per meter persegi. Maka apabila kita menggunakan peneduh eksternal, kita dapat meredam transmisi panas sehingga penggunaan pengkondisian udara di dalam bangunan bisa menjadi lebih hemat. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa contoh penggunaan peneduh eksternal yang sebenarnya bisa juga menjadi nilai estetika pada fasad. Nah, untuk peneduh eksternal sendiri, horizontal dan vertikal dan juga yang gabungan akan berpengaruh berbeda untuk penghematan energinya. Seperti contohnya yang horizontal di sini, apabila sudut yang dibuat dari peneduh eksternal tersebut di angka ini yang warna kuning yaitu 70 derajat akan lebih kecil dibandingkan sudutnya lebih kecil atau lebih lancip yang 50 derajat. Maka semakin panjang peneduhnya, otomatis semakin kecil sudutnya dan semakin hemat bangunan tersebut. Lalu untuk sudut yang dimiliki peneduh eksternal vertikal juga sama, di mana semakin lancip sudutnya menandakan semakin sedikit paparan sinar matahari yang masuk secara langsung, maka energi akan dihemat lebih baik. Begitupun untuk peneduh eksternal dengan tipe egret atau gabungan dari vertikal dan horizontal. Nah, selanjutnya cara lain yang bisa kita lakukan apa sih? Ini tuh ada di gambar selanjutnya ini.
benda-benda ini disebut juga dengan light shelf. Light shelf ini disebut juga reflektor cahaya. Nah, kinerjanya apabila kita menggunakan reflektor cahaya, sebenarnya panasnya akan tetap sedikit lebih besar. Tetapi karena kita membutuhkan cahaya untuk masuk ke dalam bangunan lebih jauh, apabila kita menggunakan peneduh eksternal saja kan jaraknya akan terpotong. Sedangkan kita menggunakan light shelf, jarak cahaya masuk akan tetap lebih panjang, tetapi transmisi panas bisa tetap kita kurangin, sehingga bangunan lebih hemat tetapi cahaya masuk lebih jauh. Lalu cara selanjutnya yaitu menggunakan peneduh internal. Nah, peneduh internal di sini tuh contohnya tirai atau gorden ya, tetapi gorden yang tidak tertutup secara rapat, melainkan gorden-gorden ini atau tirai ini dapat memantulkan cahaya ke dalam, yang secara tidak langsung menjadi light shelf juga, tetapi dengan ukuran yang lebih kecil. Nah, apabila kita menggunakan peneduh internal, transmisi panas juga dapat kita redam walaupun tidak sebesar peneduh eksternal, tetapi cara ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk yang digunakan. Lalu yang selanjutnya pemilihan material dinding yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana material dinding apabila menggunakan kaca, suhu di dalam bangunan bisa mencapai 46 derajat Celcius. Sedangkan apabila menggunakan peneduh eksternal lagi, suhunya di dalam yaitu 42 derajat Celcius. Sedangkan apabila kita menggunakan dinding bata saja, suhu di dalamnya yaitu 36 derajat Celcius, di mana angka tersebut lebih kecil sehingga beban untuk pengkondisian udara tidak besar. Lalu yang selanjutnya pemilihan material atap, di mana material atap menggunakan metal sheet atau dak beton, itu semua akan memiliki perbedaan transmisi panasnya. Di sini ada contoh apabila atap beton setebal 12 cm tanpa insulasi, transmisi panas ke dalam bangunannya rata-rata 23,58 watt per meter persegi. Apabila kita beri insulasi, itu bisa mencapai 4,10 watt per meter persegi, di mana angka tersebut lebih kecil. Nah, sedangkan atap logam atau metal sheet tadi, transmisi panas rata-ratanya apabila tidak menggunakan insulasi yaitu 88,75 watt per meter persegi, di mana angka tersebut lebih tinggi dibanding atap beton. Sedangkan ketika kita beri insulasi sampai 10 cm, angka tersebut dapat diredam menjadi 5,72 watt per meter persegi. Nah, lalu cara selanjutnya ya, yaitu infiltrasi, di mana infiltrasi adalah kebocoran udara eksternal ke dalam bangunan secara tidak disengaja. Ini tuh selain dari bukaan-bukaan jendela, bisa juga terjadi dari retak yang ada di dinding, atap, atau yang ada di pintu dan jendela, atau celah-celah gitu ya. Nah, hal ini bisa terjadi juga apabila ada pintu atau jendela yang dibiarkan terbuka. Selain itu, misalnya kita menggunakan fasad bangunan menggunakan roster. Nah, udara-udara yang masuk di situ juga dapat menambah beban energi pengkondisian udara. Sehingga cara yang bisa kita lakukan seperti di gambar ini, yaitu memberi lagi sekat, bisa berupa kaca atau dinding yang sedikit tertutup agar udara tidak langsung masuk ke dalam. Nah, ini bisa dilakukan apabila kita menggunakan pengkondisian udara atau AC. Jika tidak, nah itu tidak perlu dilakukan. Sekian untuk tips-tips yang bisa dilakukan untuk membuat bangunan gedung kita menjadi hijau. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komen di bawah.